36 kesalahan yang sering dibikin oleh orang-orang berumur 36 tahun. Oke, jadi gue bikin video ini, kemarin kan gue bikin ya 36 hal yang gue dapetin ketika gue berumur 36 tahun, karena gue kemarin berulang tahun. Setelah gue bikin, ternyata ada yang nanya nih, gue lupa nanya siapa ya. Pokoknya di komentar, "Bang, tolong bikinin dong. Kalau orang-orang berumur 36 ini kira-kira kesalahannya sukanya apa aja sih?" Ya kebetulan gue seumur nih sama lu nih gitu. Jadi ya based on request itu gue mau bikin ya. Dan setelah gue renung-renungin dari kemarin, ini ya kesimpulannya gue dapetin. Basically gue pribadi sih nggak terlalu banyak melakukan kesalahan ini ya, tapi gue melakukan riset, terus lihat-lihat orang sekitar, teman-teman gue gitu. Nah, jadi gue simpulkan pengalaman gue pribadi yang kayaknya gue kesalahan plus pengalaman teman-teman gue di sekitar gue itu. Oke, jadi yang pertama adalah masih mengandalkan satu sumber penghasilan. Boleh nggak sih kita mengandalkan satu sumber penghasilan? Menurut gue boleh, cuman ketika penghasilan ini terasa stuck atau mungkin nggak bisa dikembangkan ya, ada bagusnya juga kita bisa mencari sumber income yang lain ya. Jadi yang gue maksud adalah begini, maybe lu menjalankan sebuah bisnis atau menjalankan sebuah pekerjaan ya. Kalau ditinggalin salah, dimana kerjaan lu ini sudah memberikan lu aktif income yang cukup mungkin untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau berharap income ini berkembang ya secara bisnis atau mungkin kerjaan, kayaknya juga sulit ya. Mungkin terkait karena kondisi ekonomi atau mungkin kondisi perusahaan, atau mungkin ya udah orangnya perusahaannya ini omsetnya nggak bisa gede aja gitu. Kalau digedein ya susah gitu. Mungkin maybe lu kerja di pabrik gitu ya. Karena pabrik itu kan punya kapasitas produksi yang kayaknya kalau mau dilebihin susah sih. Mereka sudah punya mesin yang terbatas ya, dia produksinya terbatas juga. Akibatnya kalau lu bekerja di sebuah pabrik, maybe ya lu akan segitu-gitu aja penghasilannya. Tapi ditinggalin juga salah karena cari kerja kan susah juga ya. Nah, ada bagusnya mungkin punya penghasilan lain ya. Di sini kalau lu mulai berpikir, wah tapi kan kalau gua yang ngerjain sendiri susah dong, udah umur 36 capek-capek nih. Ya kita bisa collab lah sama pasangan gitu ya. Atau mungkin collab juga sama partner gitu ya. Cari partner lah gitu yang lu ngemodalin, dia yang jalanin gitu. Atau mungkin lu bisa mengerjakan sesuatu yang lain sifatnya content creation gitu ya. Nah itu bisa jadi ide sih ya. Bikin konten, taruh link affiliate atau bagaimana gitu ya. Jadi lu tinggal pasang dan ya harapannya ada yang ngeklik lah. Nanti bisa dapat penghasilan tambahan. Seperti itu ya. Silahkan dicoba ya, karena umur 36 kayaknya untuk jaga-jaga kita harus punya backup plan ya. Bangun multiple income mainstream. Yang kedua, nggak punya dana darurat yang cukup. Idealnya kita punya dana untuk mencukupi kehidupan kita 6-12 bulan ke depan. Oke? Kalau kita nggak punya itu, cukup beresiko sih untuk kita berada di situasi yang cuman punya ketahanan 1-2 bulan. Takutnya kalau lu kenapa-kenapa, nggak punya dana kan bingung ya. Ya nggak sih? Oke? Yang ketiga adalah kita belum mempunyai yang namanya investasi yang serius. Oke, udah kepala 3 tapi masih nunda investasi. Maybe ada bagusnya ya kita coba-cobalah lihat-lihat dunia saham, reksadana, karena kita harus punya alternatif untuk menyimpan dana selain di deposito. Takut nih bisnis lu kenapa-kenapa, lu rugi, lu masih punya ketahanan lah yang tabungannya masih bisa mengikuti kenaikan mata uang dunia gitu ya, atau inflasi gitu di Indonesia gitu ya. Maybe lu punya emas atau mungkin lu punya ya kripto gitu kan ya. Cuman ya kalau emas itu cenderungnya aman. Inflasi terjadi, dunia sedang nggak baik-baik aja, masih bisa tinggi gitu ya. Tapi kalau kripto ya kita masih agak perlu skill lah untuk masuk ke dunia itu. Jadi silakan lu pilih, dan tentunya gue nggak membahas investasi terlalu banyak ya, karena ini kan topiknya 36 kesalahan di umur 36 ya. Nanti kita ngelebar. Oke. Yang keempat adalah masih kerja keras, bukan kerja cerdas. Nah, siapa di sini yang masih suka begitu? Gue bukan part di situ ya. Gue adalah tipikal orang yang kerja keras tapi juga harus cerdas. Karena gue kalau kerjanya nggak keras, kecenderungan gue akan jadi malas ya. Jadi kerja keras itu adalah sifat gue, tapi kalau kerja kerasnya terlalu monoton gitu-gitu aja, I think that's not good ya untuk kita teruskan, karena kita bakal kalah sama kompetitor yang sudah lebih cerdas. Misalnya mereka menggunakan software, ada tim, ada teknologi yang mana bergeraknya bisa lebih masif ya, lebih cepat gitu. Kalau gue sendirian kan susah. Jadi yang dimaksud kerja cerdas adalah kita memanfaatkan hal-hal tadi gue sebutin ya. Maybe lu punya capital yang lebih banyak atau cari investor, itu juga bisa salah satu scale up ya. Tapi kalau kerja kerasnya adalah harus dijadikan sebagai karakter ya. Yang kelima, nggak ngerti pajak
atau tax optimization. Ya, oke. Mungkin kalau kita orang kerja masih nggak usah banyak mikir lah urusan begitu, karena sudah diatur sama perusahaan untuk penghasilan kita. Tapi kalau kita pengusaha, tampaknya memang kita harus mengerti ini ya, untuk bisa bayar pajak secara maksimal, secara optimal. Oke, ya, lu harus belajar ini ya. Next, yang keenam, nggak punya kerjaan atau bisnis yang bisa di-scale up secara pendapatan, ya. Masih berkutat di situ aja kerjaannya, atau mungkin bisnis lu berkutat di situ aja. Kalau sesuatu yang nggak bisa bertumbuh dan sifatnya stuck, itu agak bahaya untuk kita masih bisa langgeng di masa depan. Jadi, kita harus punya pendapatan yang harus bisa tumbuh tanpa nambah kerjaan terus. Ingat, usia ya makin tua. Makin tua, yang gue rasakan itu lebih cepat capek, lebih cepat fokusnya terbelah gitu ya. Dan lebih nggak bisa banyak-banyak ngerjain kerjaan gitu. Ya, itu yang gue rasain. Nah, ada bagusnya kita kalau memilih sebuah kerjaan ataupun bisnis, ya kita lihat dulu nih visi ke depannya, bisa nggak ya kemungkinan kita ada skala pendapatannya gitu. Kalau nggak ada, kayaknya gue cukup bingung ya untuk bisa menekuni itu jangka panjang, oke nggak ya gitu ya. Harus ingat umur juga sih, ditambah tanggung jawab makin berat. Ya, kalau dulu gue masih berani nyobain banyak hal sekaligus dalam satu waktu, otak gue masih kencang banget. Nah, sekarang sih otak masih oke, tapi secara stamina kayak mulai turun ya, jadi mesti pilih-pilih lah kerjaannya. Oke, semoga lu tidak begitu. Oke, nah yang ketujuh, makan sembarangan tanpa mikirin nutrisi. Ya, cuma mikirin kenyang, nggak ada komposisi, that's really danger. Ya, lu makan cireng, kebanyakan makan sebelah, kebanyakan. Ingat, sekarang mungkin kerasa dikit-dikit lah, lu ada masalah di lambung. Tapi nanti umur 40, nggak ada ampun lu, bakal lebih parah ya sakitnya ya dikit-dikit. Lebih ngeluh. Oke, yang ke-8 adalah malas olahraga dan mulai kehilangan stamina. Ya, ini yang suka nunda, besok aja, akhirnya lemes. Ya, ujung-ujungnya kok gue merasa produktivitas makin turun ya. Kok cepet capek ya, cepet ngantuk ya, cepet males ya, mager ya gue ya. Nah, itu karena ciri-ciri lu kurang olahraga, kurang gerak, apalagi lu gendut ya. Waduh, parah sih. Next, kurang tidur ya, masih suka begadang tanpa alasan yang jelas. Ya, nggak suka jelasin lah ya, lu paham lah masalah itu. Jadi kalau lu begadang, silakan punya alasan ya. Mungkin lu kerja project, ada duitnya gitu kan, lu ada kejelasan lah ya. Kalau begadang untuk main game doang, nonton Netflix, bro, kita usia 36 loh. Ayolah, itu usia 36 itu udah nggak se-fit dulu ya. Jadi pasti capeknya bakal berkelanjutan gitu. Jadi kita harus hati-hati dan jaga stamina. Yang ke-10, jarang cek kesehatan rutin ya. Mungkin lu sudah rajin olahraga, mungkin lu sudah makan makanan sehat, jarang cek kesehatan rutin, maybe that's okay, karena gue juga jarang melakukan hal itu. Mahalnya, mending duitnya pakai gue buat investasi. Mahal loh, beneran loh. Ya buat gue sih 500.000 kerasa ya. Tapi kalau anda yang sudah mulai terasa obesitas, ini wajib kita lakukan cek kesehatan rutin. Tujuan apa? Untuk menyadarkan kalau Anda sedang berada di jalan yang salah gitu. Jadi cek kesehatan rutin menjadi kewajiban ya, dan kita bisa anggap ini sebagai kesalahan kalau kita nggak melakukan hal tersebut. Yang ke-11, stres tapi nggak cari solusi. Nah, ini, ayolah guys, ketahanan kita tuh makin makin rendah. Kalau kita nggak buru-buru cari solusi, nggak buru-buru dipecahin, lu memendam hal tersebut, yang ada potensi kanker. Silakan dicari risetnya, bener apa salah. Tapi ini gua based on research gue juga, ini pengalamannya. Kalau kita memendam dendam, kesel, itu meningkatkan resiko kanker. Kemudian mungkin kanker terlalu ekstrim lah. Tapi at least kalau efek yang bakal lu rasain, yang lebih cabai rawit, yang lebih cepat kerasanya ya, adalah lu gampang sakit, lu gampang capek, lu susah senyum. Yang mana kalau lu merasakan hal tersebut, rezeki lebih susah datang ke lu. Ya siapa orang mau deket dengan muka mesem kan, takut ya. Jadi ya, lu nggak boleh nyimpan dendam, sebisa mungkin maafin orang secepat-cepatnya dan cepat-cepat cari solusi kalau ada masalah. Jangan dipendam karena masalahnya bakal datang lebih banyak lagi. Lu nggak siap, hancurlah Anda. Gitu, oke? Sip. Next, ke-12, masih pakai kebiasaan lama yang nggak sehat, oke? Maybe lu merokok, junk food, atau nggak jaga postur dalam berdiri. Bahaya, ini bisa bikin kesalahan di umur 36 makin parah. Jangan diterusin ya, oke? Gue tabok ya semuanya. Bangun, jangan lakuin gitu semua. Yang ke-13, mulai kehilangan teman lama karena sibuk sendiri. Siapa tuh yang ngerjain gitu ya? Sibuk sendiri udah gitu nggak jelas lagi kadang-kadang. Sibuk main PS, sibuk nggak tahu lah. Pokoknya sibuk nggak jelas, nggak menghasilkan. Ingat ya, makin tua teman kita makin dikit. Jangan sampai nanti lu nggak punya teman, terus kesepian, baru nyadar, gue nggak punya teman, yang nyari ke siapa ya? Bingung. Mumpung 36 masih punya tenaga, ya lu nggak punya teman pun minimal punya sahabat lah, 1-2 yang bisa lu ajak ngobrol, ya, kepikiran, brainstorming, minta ide, minta semangat ya. Penting guys untuk kita punya hal demikian ya, mumpung masih punya tenaga. Nanti makin
tua, mungkin teman lu atau sahabat lu makin sedikit, tapi at least punya ya. Karena kita makin males nyari sahabat, makin capek mungkin ya. Jadi mumpung ada masih muda, punyalah kebiasaan tersebut untuk keep networking supaya nggak kesepian di masa tua. Oke, next, masih toxic di relationship ya. Jadi toxic di sini maybe lu masih julid, lu masih posesif, entah lu masih judging orangnya. jangan. Pada ngejauhin ya, bahaya. Yang ke-15, belum belajar komunikasi asertif. Apa itu? Jadi komunikasi asertif adalah ketika lo memberikan sebuah masukan, itu masih pakai kata orang atau masih nggak enakan ya. Udah ngomong aja, bro, gue tuh merasa lu tuh gini. Jadi gue kepengen lu begini. Gue yakin lu bakal lebih baik sih. Nah, pakailah rumus tersebut supaya orang yang terimanya enak. Ya, jadi lu jangan pakai kata-kata yang terlalu membingungkan gitu ya. Bro, sorry ya, gue takut salah ngomong nih. Tapi gue nggak maksud sih menyinggung lu. Terus basa-basi. Akhirnya pesannya nggak tersampaikan ya. Not good. Yang ke-16 kurang spending time dengan pasangan atau anak. Ya, gue paham. Ya, gue belum punya anak ya, tapi sama pasangan jujur gue kurang spending waktu. Kenapa? Gue dapat sedang mencari opportunity. Jadi gue belakangan banyak melakukan networking sama orang, mencari peluang apa yang bisa gue kerjain gitu ya untuk di masa depan. Dan awalnya gue mencari peluang di sini untuk mencari bisnis lain. Ya, tapi tampaknya gue udah agak susah nih ngerjain bisnis lebih dari 2. Capek atau 3 lah ya. So, gue putuskan gue kalau cari networking ataupun peluang, ya gue cari yang berhubungan sama bisnis gue. Ya, itu lebih enak. Jadi lebih ke collab, tapi untuk sifatnya scale up. Nah, itu membuat gue jadi jarang berhubungan sama pasangan. Dan kalau lu jarang berhubungan sama pasangan untuk alasan yang gak jelas atau gak bisa dijelaskan, better buru-buru bertobat. Tapi kalau ada reasonnya untuk visi depan yang lebih baik dan ini bisa dijelaskan, ya that's good sih. Oke? Jadi jangan habiskan waktu lu untuk sesuatu yang gak jelas, apalagi sampai kehilangan waktu dengan pasangan. Next, belum belajar handling konflik dengan dewasa ya. Jadi kalau masih benci orang, masih kesel sama orang, masih drama atau masih bermain silent treatment. Jangan sampai ya. Oke. Nah, next yang ke-18, nggak sadar kalau pergaulan menentukan masa depan. Masih nongkrong sama circle yang ini nggak toxic nggak? Atau yang cuman ngegitar atau ngerokok bareng gitu? Masih nggak? Kalau masih, buru-buru bertobat dan ganti circle sama yang lebih positif ya. Next ke yang 19, masih sibuk menyenangin semua orang. Ya, Anda masih mempunyai sifat people pleaser. Not good. Tinggalin ya. Lu harus tahu kita nggak bisa bikin semua orang tuh happy. Tapi so far sih ya, kalau secara persentase semua banyak yang happy ketimbang yang enggak, teruskan. Tapi kalau banyak yang nggak happy, maybe lu mesti mikir ulang sih, apakah kegiatan yang sudah gue lakukan ini benar apa salah ya? Gitu ya. Gitu aja sih secara presentasi. Kalau nyerangin semua orang 100%, basically nggak bisa ya. Yang ke-20, takut keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu jebakan guys, ingat ya. Kalau lu tetap stuck di situ-situ aja, ingat, lama-lama lu bakal turun dan lu bakal kehilangan everything yang sudah lu punya. Jadi pilihannya adalah bertumbuh, untuk keep kompetitif, untuk tetap ada, untuk tetap berkembang, jangan pernah ada di zona nyaman ya. Ini gue juga bangun pagi-pagi ya, riset konten ya, gue bikin kayak begini ya. Ini bukan zona nyaman loh. Tapi I think like kayaknya gue kalau bisa share sesuatu sama lu, ya maybe lu nggak nonton juga kali ya, tapi minimal untuk efek gue pribadi yang gue rasakan, ya gue akan lebih pintar, nggak bodoh karena ngomong ini merangsang sel otak untuk bisa memanggil informasi secara lebih cepat. Terbukti untuk ketika gue berada di sebuah komunitas ya, orang-orang yang nggak terbiasa ngomong, dia akan sulit mencari kosakata. Yang terbiasa ngomong, maybe kayak gue nih sharing sama lu, ya itu bisa membuat gue mencari kosakata untuk menyampaikan pesan tuh lebih gampang. Apalagi ini konteksnya belajar public speaking ID ya. Kalau misalnya konten kreatornya susah ngomong, masa bawain pelajar public speaking bisa bagus itu? Nggak mungkin dong ya, jelek kan pasti kan. Jadi ngomong adalah kewajiban yang harus gue lakuin, dan itu adalah salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman ya. Jadi kita harus berkembang terus. Kalau nggak berkembang, pilihan adalah mati ya. Yang ke-21, nggak upgrade skill atau knowledge. Oke, ingat dunia itu berubah cepat dan jadi kita harus terus belajar. Penting. Yang ke-22, sering menyalahkan keadaan daripada adaptasi. Ya, lu nyalahin ekonomi, politik, nggak cari solusi. Ya, that's not good. Berharap bansos gitu. Jangan harap. Jadi kita harus terus beradaptasi. Yang ke-23, masih kebanyakan alasan dan kurang action. Oke? Lu masih menerapkan prinsip prokrastinasi, menunda-nunda, dan that's not good. Lu menyadari ini setelah gue tabok nih di video ini nih, ya langsung berubah dan langsung insaf, langsung take action untuk impian atau mungkin action yang sudah lu rencanakan. Oke? Buruan ya. Yang ke-24,
kurang punya growth mindset ya. Lu masih stuck di pola pikir yang sama, nggak mau berubah-ubah, that's not good. Yang ke-25, masih konsumtif dan hidup demi gengsi. Oke, so siapa di sini yang masih hedon ya, yang masih butuh pengakuan orang ya, dan lu siapa juga di sini ya, mungkin lu yang masih beli barang mahal untuk diakuin. Gua beli barang mahal untuk meningkatkan produktivitas, untuk kerja lebih cepat, untuk hasil lebih bagus. Gua. Tapi kalau gue beli barang mahal untuk dapat wow Samuel keren. Itu nggak bagus. Itu adalah kesalahan di umur 36. Itu harus tinggalin. Yang berikutnya, nggak punya life plan yang jelas. Ya, lu 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun mau gimana, that's not good ya. Sering menunda keputusan penting, ya. Buka usaha, investasi, atau mungkin lu pengen belajar sesuatu, ya selama sifatnya kayaknya ada probability untuk berkembang, ya ada bagusnya mungkin kita ambil sih, ya. Terlalu overthinking sampai nggak ngambil langkah. Akhirnya stuck di tempat yang sama. Tuh, nggak bagus. Yang ke-29, lu nggak punya mentor atau role model. Oke, ingat ya, mentor di sini bukan orang-orang yang akan membimbing lu di samping gitu ya, beriringan. Enggak. Mentor di sini gue anggap sebagai orang yang bisa memberikan petuah, dan lu juga bisa memperlakukan sekarang AI jadi mentor. Iya, bener. Lu discuss sama dia, lu bingung harus gimana, lu tanya dia gitu ya. Karena kalau bayar mentor beneran mahal. Apalagi mentornya berpengalaman di bidang yang sedang lu kerjakan. Wah, itu mahal. Jadi maybe kalau kita belum sanggup, ada bagusnya kita pakai AI saja untuk menjadikan dia mentor. Nah, kalau role model tampaknya AI belum ada. Jadi kita bisa lihat nih, kira-kira kalau kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mau jadi seperti apa, dan lu sudah mencoba mengusahakan mencari tahu lu akan jadi seperti apa, dan masih belum ketemu juga jawabannya, tampaknya kita butuh seseorang apa sosok yang udah jadi, yang sudah sukses, dan kita bisa mencontoh orang tersebut. Oke? Lu belajar keuangan, lu pengen sukses tapi nggak tahu sukses gimana, coba deh cari orang sukses di dunia siapa ya. Oh, Warren Buffett, oh, Lo Keng Hong gitu. Pelajarin tuh gaya hidupnya, cara-caranya, mindsetnya, atau mungkin Charlie Munger gitu kan. Oh gini cara, oh gini orang sukses tuh. Manusia tuh hidup harus punya tujuan, harus punya patokan, harus ada guidance. Nah, tapi kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya guidance, cenderungnya kita akan kehilangan arah dan nggak punya motivasi untuk bergerak tumbuh ke atas. Itu punya role model itu adalah part dari kita punya purpose ya. Oke, jadi kita punya patokan, tujuannya harus jadi seperti apa atau mau kayak gimana. Oke. Yang ke-30, mulai membandingkan diri sama orang lain ya. Jangan ya, atau lu nggak mulai tapi masih ya, masih membandingkan diri sama orang lain. Itu jangan ya. Bandingkan diri sama yang kemarin ya, sama diri lu sendiri ya. Dulu lu gimana, sekarang lu gimana, dan itu yang harus lu kerjakan ya, bukan bandingkan diri sama orang lain. Next, yang ke-31 adalah nggak punya hobi yang bisa ditekuni. Jadi lu nggak jelas gitu hobi lu ngapain ya. Jadi mungkin hobi lu tidur, itu istirahat, bukan hobi. Hobi itu adalah salah satu sarana untuk kita bisa mengekspresikan diri. Ketika kita bisa ekspresikan diri, orang bisa memberikan pujian ke kita, di situ kita bisa happiness ya. Anggap aja deh, nggak ada yang ngasih pujian, minimal lo bisa mengekspresikan, dan itu adalah bentuk aktualisasi yang mana inilah gua gitu kan, dimana lu harus bermuka dua, mungkin di tempat kerja, di komunitas lu harus menekan ego, tapi di kalau lu mengerjakan hobi lu akan bisa keluar sepenuhnya all out, dan that feels good. Oke? Lu pengen gitar, lu tunjukkan, wah emosi lu, cara main lu segala macam gitu. Wah, that's me bro. Nah, gitu. That's good ya. Oke? Kenapa kita harus punya hobi yang ditekuni ya? Karena basically hidup butuh keseimbangan dan fun factor. Itu yang membuat kita tetap bisa tertawa ketika menghadapi masalah. Ya. Yang ke-32, lupa bersyukur dan lebih fokus ke kekurangan. Oke? Ini nggak bagus sih. Ya. Lupa bersyukur. Jadi gini, kenapa kita harus rajin bersyukur ya? Untuk menjaga perasaan kita itu tetap positif. Karena dasarnya ketika perasaan kita positif, kita bisa menunjukkan dengan aksi yang gampang senyum, gampang tertawa, dan pada akhirnya kita lebih gampang menjadi magnet rezeki. Ya kan, orang lebih senang ya sama orang ketawa ketimbang orang yang aduh, aku mah apa tuh. Nah, ya orang yang terlalu menjelek-jelekan diri sendiri, terus lebih fokus sama kekurangan, cenderungnya jadi nggak percaya diri dan nggak bisa menghadapi masalah di luar, dan itu membuat orang jadi malas dekat sama kita. Ya, ketiga, masih kepikiran omongan orang. Oke, itu nggak bagus. Oke, jadi kepikiran omongan orang, kalau benar itu bagus. Ya, bisa jadi bahan kita punya refleksi untuk meningkatkan potensi diri. Tapi kalau kita kepikiran omongan orang lebih ke hinaannya, kritiknya yang gak jelas gitu ya,
yang nggak membangun ya. Yang disebut nggak jelas itu cuma misalnya bodoh lu Sam, oke? Terus kalau gue bodoh biar jadi pintar gimana? Nah itu kan nggak ada action atau nggak jelas tuh. Nah itu membuat kita tuh bakal susah bertumbuh ya karena terlalu mikirin omongan orang. So kalau lu ada di zona demikian, sadarlah diri ini adalah sebuah kesalahan. Kita boleh mikirin omongan orang kalau ada masukan yang jelas, insight yang jelas. Misalnya ya Mas Adere jago fitness, terus dia ngasih masukan ke gua, nah, Sam, lu kalau mau jago fitness ya, lu harus konsisten tiap hari bangun jam 6 pagi dan lu harus makan makanan sehat, jangan begadang. Oke? Nanti lu bisa kayak gue. Nah itu kan jelas banget tuh actionnya. Silakan dipikirkan omongan orang, omongan Andre gitu ya. Tapi kalau omongan orangnya nggak membangun, nggak jelas ya sudah, lupakan saja. That's bullshit. Oke, next di kesalahan 34 adalah kurang self-care dan waktu buat diri sendiri. Ya, jadi lu terlalu workaholic, lu terlalu kerja keras mungkin, atau mungkin lu terlalu asik sama, apa ya, biasanya workaholic sih yang mengganggu ya, yang biasanya bisa bikin self-care-nya kurang dan waktu buat diri sendiri kurang, jadi akhirnya lu burn out. Dan jangan sampai kita kayak orang Jepang ya, tiba-tiba langsung cus ke surga gitu ya, sekarang kecapean kerja. Dan yang ke-35 adalah gak menikmati proses dan terlalu ngejar hasil. Ya, jadi namanya kita mau mencapai sesuatu, punya sesuatu, ya Indomie aja, kita masak mie harus pakai proses tuh, harus direbus dulu. Ya, meskipun namanya mie instan ya, tapi tetap perlu proses kan. Hal yang kita mau capai pun itu sifatnya sama. Nggak bisa kita mencapai instan. Manusia kecenderungan pengen sesuatu yang instan, tapi pada takdirnya itu nggak bisa. Kita perlu proses. Teman-teman, so, kalau Anda masih punya pola pikir demikian, tinggalkan. Dan mulai sekarang, kita harus tahu nikmati proses dan nggak ada sesuatu yang instan. Proses itu bisa dipercepat, tapi nggak bisa dilewati. Oke? Yang ke-36, masih takut gagal dan nggak berani ambil resiko. Ambil resiko itu, ya hari gini enak sih, udah ada sih untuk kita teman brainstorming ya. Tapi zaman dulu kita harus timbang-timbang sendiri ya, dan nanya-nanya ke orang lain. Dimana yang disebut ambil resiko bukan berarti kita nekat ya. Nah, tapi kan resiko itu harus penuh perhitungan. Nah, yang disebut perhitungan yang bagus gimana? Itu kan poinnya gitu. Perhitungan yang bagus adalah 70-nya kemungkinan berhasil, 30-nya gagal. Itu sih. Ya, 70%-nya kemungkinan berhasil, 30%-nya kemungkinan gagal. Ya, lu bisa menggunakan metode SWOT analisis, dan lu juga bisa brainstorming juga dengan 6 thinking heads misalnya gitu ya. Nah, kalau ternyata probability gagal lebih kecil dan keberhasilan lebih gede dan rewardnya juga lebih gede, I think that's good ya untuk dicoba ya, untuk ambil resiko sih. Momok 36 guys, ya momok 36. Yang kalau gue lihat bokap gue sih ya, dia sampai 50 tahun pun masih punya tenaga sih untuk berani ambil resiko ya, mencoba sesuatu yang baru terus. Nah, meskipun secara bidang ya udah gitu aja di bidang bahan bangunan, tapi kalau dia mencoba expand kemana ya, buka wilayah lagi, itu kan resikonya cukup tinggi ya. Gimana kalau macet, gimana kalau salah masuk toko, resiko tinggi. Tapi sampai 50 tahun pun masih bisa sih kita ambil resiko. Nah, apalagi sekarang 36. Nah, cuman pesan gua, bidangnya jangan banyak-banyak karena fokusnya mulai terbatas nih gitu ya. So itu aja untuk sharing gua 36 kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang berumur 36 tahun. I hope this is can slap you, bangun kalau salah. Nah, ini juga buat menampar gue pribadi ya, gue yang ngomong, ternyata gue juga baru nyadar gue ada melakukan ini. Jadi buat refleksi gue juga, dan I hope this is really good ya, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua dengerin. Nah, kalau lo suka dengan channel seperti ini yang membahas komunikasi, public speaking, dan everything lah ya, about relationship juga networking, subscribe aja. Nah, teman-teman, gue juga punya e-course, kursus tentang komunikasi ya. Kalau lo pengen tahu infonya, gue ada di link deskripsi sini di bawah. Kursus-kursus seperti ini bisa mengimprove kita punya kemampuan gaul, kemampuan presentasi, kemampuan public speaking, dan tentunya kalau gue bahas di konten seperti ini kan kurikulumnya nggak rapi ya, berantakan gitu. Kalau disusun itu gue susun based on pengalaman gue dari lu yang ya level lu biasa aja sampai lu bisa mahir ya. Tapi secara teori bisa mahir, cuma secara elunya apakah bisa mahir apa enggak gue nggak tahu, karena perlu jam terbang. Tapi at least lu punya panduan atau punya teori lah untuk jadi mahir itu gimana ya. Silakan cek aja di link deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.